surga. Kami datang pada Tuhan pada hari Sabat Tuhan yang kudus ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus dari surga menjamah hati pikiran kami untuk mau mendengar dan mengerti, dan kiranya firman Tuhan bermanfaat bagi hidup iman kerohanian kami masing-masing. Karena kami mohon ini di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Selamat hari Sabat, saudara-saudara yang kekasih. Selamat tinggal tahun 2021 yang penuh persoalan COVID-19 yang sempat menyesakkan nafas dan dada bangsa kita. Selamat datang tahun baru 2022. Tahun baru 2022. Dengan tibanya tahun 2022, kita semakin dekat kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. He is on his way. The end is near. Waktunya sudah dekat. Ini suara saya kedengaran ya? Ketahuilah, dalam 2 Timotius 3 ayat 1 mengatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa kesusahan mana tidak pernah terjadi sejak terbentuknya satu bangsa. Sedang menimpa kita, dan kita sama seperti anak dara yang tertidur. Kita sudah baca cerita mengenai anak dara tadi. Kekacauan memenuhi bumi dan ketakutan besar segera akan menimpa umat manusia menurut Ellen White dalam buku Testimonies. Kita dalam dunia yang penuh dengan kekacauan pada saat ini. Setiap kota akan dijungkir balikan dengan segala cara. Akan terjadi kekacauan di setiap kota. Segala sesuatu yang dapat diguncang akan terguncang. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Saya dapat berita kemarin bagaimana Papua dipenuhi dengan banjir, dipenuhi dengan air. Ada gambarnya, cuma saya tidak sempat copy. Sadarlah bahwa dunia ini sedang menuju kebinasaan dalam waktu yang sangat dekat. Kalau saudara-saudara lihat, keselamatan sudah lebih dekat daripada waktu kita menjadi percaya. Pada saat ini kita sedang menghadapi musim bencana, berbagai macam bencana yang terjadi di dunia ini. Pada hari Sabat, tanggal 1 Januari, tahun baru, telah terjadi gempa bumi di wilayah Tepa, Maluku. Hari Rabu, tanggal 5 Januari, ini semua berita baru minggu lalu ya, saya dapat. Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur meletus. Tanggal 6 Januari, gempa bumi di Pacitan, Jawa Timur. Tanggal 6 Januari, gempa bumi di Bengkulu, Sumatera Selatan. Tanggal yang sama, 6 Januari, hari Kamis, telah terjadi gempa bumi di Maluku Barat Daya. Dan tanggal 7 hari Jumat kemarin, gempa bumi di Jawa Barat. Luar biasa ini gempa bumi ini terjadi berulang-ulang di berbagai tempat. Ini sebenarnya ada videonya, cuma saya lewatin karena terlalu panjang nanti. Ini di Maluku, gereja Advent yang ditimpa oleh angin topan yang besar. Ini saya tidak ingat di mana ya. Ini bahasa orang NTT kalau tidak salah ya.
Ini di mana ini ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Allah. Ya bumi Desa Sekarwangi, Kabupaten Garut. ampun ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Allah. Allahumma Apa yang terjadi? Ini mungkin yang di Gunung Semeru ya, yang meledak. Ini berarti masa kesudahan sudah dekat. Pintu kasihan akan segera ditutup. Melihat semua ini, apa yang harus kita ketahui? Mereka yang memperhatikan tanda-tanda kedatangannya perlu mengetahui bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Akhir dunia sudah dekat. Berapa dekat? Mari kita lihat pernyataan berikut ini. Ada sebutan yang mengatakan we are living in borrowed time. Jesus should have come a long time ago. Kita sedang hidup dalam waktu yang dipinjamkan. Yesus seharusnya sudah lama datang. Mengapa disebut waktu yang dipinjamkan? Menurut tulisan Roh Nubuat, umur bumi ini 6.000 tahun. Pertikaian besar antara Kristus dan setan yang sudah berlangsung selama hampir 6.000 tahun segera akan berakhir. Ini tulisan Ellen White ya, pasal 32 dari Keriduan. Tetapi usia bumi ini sekarang sudah lewat dari 6.000 tahun, yakni tepatnya di tahun 1956, usianya sudah 6.000 tahun. Apabila sudah mencapai 6.000 tahun, pena inspirasi mencatat pertikaian akbar itu segera akan berakhir. Karena masa 6.000 tahun itu usia bumi akan berakhir di tahun 1996. Berapa tahun waktu yang dipinjamkan? Sekarang kita sudah memasuki tahun 2022. Kalau kita mendasarkan prediksi 6.000 tahun yang ditulis di buku Spiritual Gifts, berarti usia bumi sudah 6.026 tahun. Ini berarti usia bumi ini melebihi 6.000 tahun. Waktu yang dipinjamkan sudah 26 tahun lamanya. Sudah kelebihan 26 tahun. Jadi sebenarnya kita yang hidup di atas dunia ini sekarang, karena adanya waktu pinjaman yang diberikan oleh karena kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Waktu pinjaman itu adalah karena kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya pena inspirasi mencatat bahwa hidup kita saat ini dalam waktu pinjaman karena kasih kemurahan Allah. Waktu pinjaman. Sebenarnya Yesus sudah harus datang, tapi karena satu hal dia belum datang. Kenapa Yesus belum datang? Karena ia sabar terhadap kamu, terhadap kita semua. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Dia mau kita selamat. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu alasan Yesus belum datang. Oleh sebab waktu tampaknya diperpanjang, maka banyak orang yang menjadi lalai dan acuh tak acuh dalam perkataan dan perbuatan mereka. Mereka tidak menyadari bahwa mereka dan tidak melihat serta tidak mengerti rahmat Allah kita dalam memperpanjang pintu kasihan mereka, supaya mereka mempunyai kesempatan untuk membentuk tabiat untuk masa depan, yaitu kehidupan yang kekal. Ini saya kutip dari Maranatha 92. Seharusnya Yesus sudah lama datang, tapi kenapa Yesus belum datang? Karena kebanyakan kita masih terlelap tidur atau berjalan melenggang kangkung seenak perut kita saja. Padahal malaikat-malaikat di surga sudah lama gelisah dan kesal melihat kita santai saja, dan malah masih mau menimbun harta seolah-olah dunia tidak akan pernah kiamat. Apakah Tuhan mengulur waktu dalam menggenapi janjinya? Tidak. Melainkan Tuhan mau kita benar-benar sudah siap ketika dia datang.
Tuhan ingin karakter dan iman kita benar-benar telah teruji. Sehingga kita ketika dia datang kedua kali, hal ini akan sungguh-sungguh menjadi berkat dan bukan malah menjadi jerat bagi kita sendiri. Waktu yang tepat dari kedatangan anak manusia yang kedua kali itu adalah rahasia Allah. Dalam buku Desire of Ages ya, itu rahasia Allah. Alasan merahasiakan waktu kedatangannya. Tuhan secara bijaksana telah menyembunyikan hal ini dari kita agar kita senantiasa berada dalam keadaan berharap dan bersedia bagi kedatangan yang kedua kali di awan-awan surga. Jadi kenapa Tuhan rahasiakan? Supaya kita bersedia setiap saat. Berharap dan bersedia untuk kedatangannya yang kedua kali. Kedapatkah kita memprediksi waktu kedatangannya? Kita tidak dapat mengatakan bahwa ia akan datang dalam 1, 2, atau 5 tahun. Dan kita pun tidak akan dapat menunda kedatangannya dengan mengatakan bahwa mungkin itu tidak akan terjadi dalam 10 atau 20 tahun. Jadi kita tidak bisa mengatakan dia akan datang 1 atau 2 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian. Kita pun tidak bisa menunda kedatangannya. Pada waktu tepat, dia akan datang. Pada waktu yang tepat, yang Tuhan tahu kapan yang tepat dia akan datang. Mengapa Yesus belum datang? Kita sering dengar lama sekali Yesus belum datang-datang. Itu semua karena kita yang membuat semua ini lama. Marilah kita introspeksi diri masing-masing. Apakah kita yang menyebabkan Yesus belum datang? Mari kita periksa kondisi kerohanian orang Advent sekarang ini, saat ini. Begitu banyak orang yang mengaku pengikut Kristus yang hidupnya tidak bersih dan tidak suci. Mereka telah dibaptiskan, tetapi mereka dikuburkan hidup-hidup. Diri mereka yang penuh dosa belum mati. Itu sebabnya mereka tidak memiliki satu kehidupan yang baru dalam Kristus. Ya, mengaku pengikut Kristus, tapi hidup tidak bersih, tidak suci. Penuh dosa, belum mati dosanya. Dewasa ini sebahagian besar. Ini kalau bilang sebagian besar itu banyak. Sebagian besar dari mereka yang berada di jemaat-jemaat kita sedang mati dalam pelanggaran dan dosa. Ini kerohanian umat Tuhan dewasa ini. Sebagian besar sedang mati dalam pelanggaran dan dosa. Umat Allah dewasa ini sudah menjadi mirip dengan orang-orang dunia. Sehingga tidak ada perbedaan yang dapat dilihat. Jadi kalau mau bahas mengenai perbedaan ini, mengenai kata mirip dan mengenai kata perbedaan, waduh. Ini dalam soal berpakaian mungkin, dalam soal hidup, dalam soal makan dan minum dan lain-lain. Ada begitu banyak gereja yang sudah menjadi serupa dengan dunia ini. Gereja sudah bergeser dari panggilannya. Gereja sudah menjadi gereja yang palsu dan menyimpang. Pernah dengar kata lip sync? Kita pasti pernah mendengar istilah lip sync. Lip sync adalah sikap seorang seolah-olah benar-benar bernyanyi dengan menggerakkan bibirnya, padahal lagu yang terdengar diputar dalam kaset atau media yang lain. Di dalam kehidupan rohani pun ada juga lip sync. Ini bisa kita lihat dalam ayat hari ini. Mereka menghampiri Allah dalam ibadah, doa, dan puji-pujian yang semarak. Padahal hati mereka sama sekali tidak mengabdi kepadanya, bahkan melanggar perintahnya. Mereka merasa bahwa upacara sudah cukup di dalam hidup keagamaan mereka. Tetapi Allah dengan keras menyatakan tindakan mereka adalah kepalsuan. Ini lip sync dalam hidup kerohanian kita. Menghampiri Allah dalam ibadah, dalam doa, dalam menyanyi. Padahal hati mereka jauh daripada Tuhan. Melanggar perintah Tuhan. Lip sync rohani adalah ketidakselarasan antara perkataan dan perbuatan. Ketidakselarasan antara kita percaya Tuhan, tapi dalam kenyataan bukan demikian. Bagaimana dengan kita? Kita tidak menyanyi,
ketika kita menyanyi, melantunkan pujian kepadanya, apakah hati dan perbuatan kita sudah selaras dengan nyanyian kita? Bagi Allah seindah apapun itu, jika dilakukan hanya di bibir saja, tapi bukan di dalam perbuatan kita, ini sama saja dengan lip sync rohani. Jika dilakukan hanya di bibir saja, bukan dalam perbuatan, ini sama dengan lip sync rohani. Bagaimana dengan orang Advent dapatkah dikenal orang Advent sekarang ini? Banyak dari orang-orang Advent yang mengaku dirinya Kristen, berpakaian, berbicara, bertindak seperti dunia, dan satu-satunya hal oleh mana mereka boleh dikenal ialah melalui pernyataan iman mereka. Meskipun mereka mengaku sebagai menanti-nantikan Kristus, percakapan mereka bukanlah di surga, melainkan di perkara duniawi. Mengaku menantikan Kristus, tapi hidup mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka nyatakan dalam perkataan mereka. Orang Advent banyak tahu soal roh nubuat, tapi jarang memiliki roh berbuat. Itu sebabnya tulisan pena inspirasi dalam Council on Stewardship mengatakan kurang dari 5% yang sudah siap masuk surga jika Tuhan Yesus datang di awan-awan hari ini. Kurang dari 5%. Saya melihat bahwa umat-umat Allah sedang dalam keadaan tanpa sadar, sehingga ada yang telah kehilangan hampir semua perasaan akan singkatnya waktu. Kita tidak sadar bahwa waktu itu sudah sangat singkat, padahal Tuhan sudah perpanjang waktu untuk kita. Pernah dengar ini istilah chosen dan frozen? Saya pernah baca satu kalimat yang berbunyi, gereja hari ini bukanlah kumpulan orang-orang pilihan, the chosen people, tetapi lebih mirip kumpulan orang-orang yang sudah membeku, the frozen people. Sudah bukan the chosen people, the frozen people. Gereja yang membeku tidak ada gairah sama sekali, tidak ada pergerakan, lebih mirip seperti orang yang tertidur. Dan dalam Matius 26 ayat 40, murid-murid Yesus tertidur ketika Yesus memerintah mereka untuk berdoa dan berjaga-jaga. Yesus meminta para murid untuk berjaga dan berdoa, bukan tertidur, supaya mereka siap menghadapi segala macam cobaan dan tantangan. Macam-macam sifat orang Advent. Tapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka, lalu tertidur. Ini orang Advent tertidur. Gereja yang berhenti memberitakan Injil ada gereja yang tertidur, atau gereja yang beku. Gereja yang beku adalah gereja yang mati. Gereja yang tertidur adalah gereja yang acuh tak acuh, cuek dengan ajaran Yesus dalam Alkitab. Dan kalau sudah cuek dengan apa yang Yesus ajarkan, bagaimana kita bisa membangun hidup kerohanian orang lain? Kalau sudah cuek dengan apa yang Yesus ajarkan, bagaimana mau membangun hidup kerohanian orang lain? Orang Advent merpati itu cuma mau ke gereja kalau ada makanan saja. Itu orang Advent merpati. Orang Advent gerobak dorong. Orang Advent gerobak dorong itu adalah anggota yang harus didorong-dorong terus-menerus. Bahkan sampai sudah jadi Kristen puluhan tahun pun, masih harus didorong-dorong terus. Orang Advent kapal selam. Orang Advent kapal selam timbulnya setahun sekali. Waktu Natal atau tahun baru kelihatan di gereja. Orang Advent Coca-Cola, kalau kita buka Coca-Cola, begitu dibuka langsung meletup. Apalagi kalau sebelumnya botol itu dikocok-kocok dulu. Artinya semangat anggota yang mula-mulanya luar biasa untuk membangun jemaat Tuhan. Awalnya seperti itu. Adalah satu kenyataan hikmat yang saya sampaikan kepada gereja bahwa tidak satu pun dari 20 nama yang tercatat dalam buku gereja telah siap bagi penutupan sejarah bumi mereka. Dan mereka pastilah akan menjadi tanpa perlindungan Tuhan dan tanpa pengharapan di dunia, sebagaimana orang-orang berdosa lainnya. Tidak satu dari 20 siap bagi akhir dunia ini. Mereka itu tanpa perlindungan, tanpa pengharapan. Padahal pelajaran sekolah sahabat tadi saya dengar, selamat itu sebenarnya gampang sekali. Pasti semua bisa selamat, tapi ya kalimat ini katakan tidak satu dari 20.
Ada banyak penyakit di dalam jemaat. Roh perpecahan dan perbantahan, sangka-sangka jahat, anggota yang tidak setia, anggota yang sombong, diktator, tidak sopan, dan semaunya sendiri. Anggota tidak mau memikul tanggung jawab kecuali tercapai maksud dan tujuannya. Ini penyakit-penyakit dalam jemaat, menyebabkan Yesus belum datang sekarang ini. Kesukaan mendikte, ambisi kehormatan, kurang pengendalian diri, memanjakan nafsu, tidak stabil dan kurang bijak. Ini buku Testimonies halaman 241, jilid 5. Apa yang menahan kita di dunia yang berdosa ini? Ketidakpercayaan, keduniawian, tidak berserah, dan perselisihan di antara orang-orang yang mengaku umat Allah yang telah menahan kita di dunia yang berdosa dan susah ini bertahun-tahun lamanya. Saya baru saja kembali dari satu gereja yang berkelahi. Sudah 4 kali berdamai, sudah 3 kali berdamai, keempat kali berdamai lagi. Nah, tahu ini berdamainya akan terus-menerus apa enggak. Berkelahi hanya karena nama gereja. Kita terpaksa masih harus tinggal di dunia ini oleh sebab pendurhakaan yang berlarut-larut sebagaimana anak-anak Israel. Itu anak-anak Israel di padang gurun dengan anak-anak Israel di perbatasan sudah berbeda kalau kita baca pelajari pelajaran sekolah Sabat tadi ya. Kita harus tinggal di dunia ini sebab pendurhakaan yang berlarut-larut. Selama 40 tahun ketidakpercayaan, persengutan, dan pemberontakan telah menahan bangsa Israel purba untuk masuk tanah Kanaan. Dosa-dosa yang sama telah menunda masuknya Israel modern, kita ini. Dosa yang sama menunda kita masuk ke Kanaan semawi. Jadi kenapa sudah 26 kelewatan? Sudah ekstra 26 tahun Yesus belum datang. Karena dosa-dosa yang sama. Apa dosa-dosa yang sama? Tidak percaya, persungutan, pemberontakan. Dari kedua kasus ini tidak ada yang merupakan kesalahan janji-janji Allah. Bukan kesalahan Allah dia belum datang, kesalahan kita sampai Tuhan belum datang. Apa yang harus Anda dan saya, kita lakukan? Apa yang kita harus lakukan? Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi. Supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus bersedia untuk mendapat tempat di rumah kemana Kristus telah pergi menyediakannya bagi mereka yang mengasihi dia. Yang mengasihi dia akan turut sama dia. Bukan cuma kata-kata mengasihi seperti lip sync tadi, tapi tidak mengikuti apa yang diajarkan. Siapakah orang-orang yang mengasihi dia? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kalian mengasihi aku, kalian akan menjalankan perintah-perintahku. Ini bahasa Indonesia sehari-hari. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yohanes 14 ayat 21. Orang yang menerima perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Bahasa Indonesia sehari-hari. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Ini yang ditekankan oleh firman Tuhan. Menuruti, menjalankan, melakukan, menerima, dan melakukan akan perintah Tuhan. Sekiranya gereja Kristus sudah melaksanakan pekerjaan yang ditentukan atas penetapan Tuhan, maka sebelum ini seluruh dunia pasti telah diamarkan dan Tuhan Yesus tentu sudah datang ke bumi kita dalam kuasa dan kemuliaan yang besar. Sekiranya gereja Kristus sudah melaksanakan pekerjaan yang ditentukan. Kalau sudah melaksanakan, Tuhan sudah datang. Berarti kita belum melaksanakan sepenuhnya. Tapi apakah kita sudah siap untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali? Are we ready? Ini yang saya minta dibacakan tadi mengenai 10 anak darah. Perumpamaan 10 anak darah. Hari-hari terakhir ketika Kristus berada di atas dunia ini, ia pernah menceritakan sebuah perumpamaan mengenai 10 anak darah untuk
menggambarkan pengalaman jemaat pada akhir zaman. Jadi 10 anak darah ini menggambarkan pengalaman jemaat pada akhir zaman. 2 golongan anak darah itu mewakili 2 jenis orang yang percaya, yang mengaku serta menanti kedatangan Tuhan. Jadi 2 kelompok anak darah ini mewakili 2 jenis orang, 2 jenis kelompok atau 2 jenis orang yang mengaku percaya dan menanti kedatangan Tuhan. Mereka disebut anak darah karena mereka mengakui mempunyai iman sejati. Pelita mereka melambangkan firman Tuhan, sedangkan minyak mereka melambangkan Roh Kudus. Sepintas lalu kedua kelompok ini tampaknya sangat serupa. Kedua-duanya berangkat untuk menyongsong kedatangan pengantin itu. Kedua-duanya mempunyai minyak dalam pelita mereka. Dan tingkah laku mereka pun kelihatannya tidak jauh berbeda. Dan tingkah laku mereka kelihatannya tidak jauh berbeda. Semua telah mendengar pekabaran bahwa Kristus akan datang dan menantikannya. Akan tetapi, hari kedatangannya ditangguhkan sehingga iman mereka diuji. Tiba-tiba di tengah malam, yaitu pada malam yang paling gelap gulita dalam sejarah dunia, mereka mendengar seruan sebagaimana yang tertulis dalam Matius 25 ayat 6. Mempelai datang, songsonglah dia. Nah, perbedaan antara kedua kelompok itu menjadi jelas karena beberapa dari mereka sama sekali tidak siap bertemu dengan pengantin itu. Anak darah yang bodoh menggambarkan kelompok yang munafik, di mana mereka menghormati kebenaran firman Tuhan, akan tetapi melalaikan minyak, sehingga mereka tidak dimeteraikan oleh Roh Kudus sebagaimana yang digambarkan dalam Wahyu 7 ayat 1-3. Saya ulang, anak darah yang bodoh menggambarkan kelompok yang munafik. Mereka menghormati kebenaran firman Tuhan, akan tetapi melalaikan minyak. Nah, ini kalimat melalaikan minyak penting untuk kita perhatikan. Mereka telah puas dengan pekerjaan yang diangkat dan belum jatuh pada Yesus, batu karang itu. Mereka kelihatannya mempunyai kehidupan baik. Mereka kelihatannya kehidupan yang baik, tetapi kosong dari kuasa Allah. Minyak melambangkan karakter atau tabiat. Ini 10 anak darah, halaman 299-300. Kalau saudara baca, minyak melambangkan karakter. Minyak melambangkan karakter, ini perlu diingat. Bagaimana tabiat dibentuk? Tindakan membentuk kebiasaan dan kebiasaan membentuk tabiat. Karakter dibentuk bukan oleh tindakan baik atau buruk yang sekali-kali kita lakukan, tetapi karakter dibentuk melalui perkataan dan perbuatan yang berulang-ulang kali kita lakukan. Oke, saya ulang. Karakter dibentuk melalui perbuatan yang berulang-ulang kali kita lakukan. Melalui perkataan dan perbuatan yang kita buat berkali-kali, berulang-ulang. Itu karakter. Jadi minyak itu melambangkan karakter. Tabiat yang baik dan suci tidak datang secara mendadak. Itu diperoleh melalui pergumulan dan usaha yang tetap dalam mengalahkan diri dan kebiasaan yang salah. Semua mempunyai pengetahuan mengenai kitab suci. Ini mengenai 10 anak darah. Ini aplikasinya buat kita. Semua mendengar pekabaran mengenai kedatangan Kristus yang sudah dekat. Semua kelihatan menunggu kedatangan Kristus. Tetapi seperti dalam perumpamaan 10 anak darah, banyak yang tidak mempunyai minyak yang melambangkan karakter. Banyak tidak punya minyak. Tabiat tidak bisa ditukar. Dalam hal-hal rohani kita tidak bisa memberikan tabiat kita kepada orang lain. Saya perlu ingat kata membagikan. Saya tidak bisa membagikan karakter saya kepada anak saya. Saya tidak bisa membagikan karakter saya kepada istri saya. Begitu juga sebaliknya. Kita bisa memotivasi, tapi tidak bisa dibagi. Karakter itu tidak bisa dibagi. Kita tidak bisa percaya untuk orang lain. Itu sebabnya anak darah yang bijak tidak dapat membagikan minyak mereka kepada anak darah yang bodoh. Jangan lupa, ini perumpamaan. Anak darah yang bijak
yang pintar tidak bisa membagikan karakter mereka kepada anak darah yang bodoh. Apa yang Yesus tunggu? Kristus sedang menunggu dengan kerinduan besar akan pernyataan dirinya di dalam jemaatnya. Apabila karakter Kristus, apabila tabiat Kristus sudah dipantulkan dengan sempurna oleh umatnya, barulah ia akan datang untuk mengakui mereka sebagai miliknya. Apabila tabiat Kristus sudah dipantulkan dengan sempurna oleh umatnya. Jadi apa yang Tuhan tunggu sekarang? Tuhan sedang menunggu umat-umatnya menjadi tuayan yang siap dimasak. Ya, Tuhan sedang menunggu kita. Jadi kita, jika kita sering dengar lama sekali Yesus belum datang-datang, itu sama karena kita yang membuat sebuah ini lama. Marilah kita introspeksi diri masing-masing. Sudahkah saya memiliki karakter Kristus? Apa yang sudah kita lakukan dengan kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kita? Apakah kualitas kerohanian kita semakin baik, tetap, atau semakin mundur? Jika kemunduran rohani terjadi, mintalah ampun untuk waktu yang telah tersia-siakan selama ini. Apa yang sudah kita lakukan dengan kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kita? Pakailah kesempatan atau waktu yang dipinjamkan Tuhan kepada kita hari ini. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Jangan lupa 26 tahun sudah diberikan waktu kepada kita. Pergunakan waktu itu untuk menurut kehendak Tuhan. Apa arti ayat ini? Berarti sangat penting bagi kita untuk memperhatikan waktu yang kita miliki saat ini, yang singkat. Kalimat waktu yang sisa mungkin sering kita dengar dari dokter atau di rumah sakit. Biasanya kalimat ini diucapkan jika waktu dari seseorang tidak akan lama lagi dan akan segera berakhir. Jadi waktu yang sisa adalah detik-detik terakhir dari kehidupan kita. Detik-detik terakhir ini tidak hanya berbicara mengenai pintu kasihan tertutup secara global yang dinubuatkan oleh Alkitab, tetapi ini juga berbicara mengenai pintu kasihan yang tertutup secara pribadi, yaitu kematian. Berapa banyak waktu yang sisa yang kita miliki? Pertanyaan bagi kita untuk direnungkan. Sudahkah kita memperhatikan detik-detik terakhir yang begitu singkat? Ataukah kita masih berpikir bahwa waktu yang kita miliki masih sangat banyak sehingga kita masih asik dengan kehidupan yang fana tanpa memikirkan kekekalan? Apakah seandainya lo mau terjadi atau tidak, itu tidak terlalu penting bagi kita. Yang penting bagi kita adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi akhir dunia ini. Jadi yang penting adalah seperti Yesus katakan, bila aku datang, apakah ada iman di dunia ini? Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang bagaimana yang masuk ke dalam kerajaan surga? Yang bertahan sampai kesudahan. Yang memiliki karakter yang bisa kita pertahankan sampai Yesus datang kedua kali. Yang layak memasuki kerajaan surga. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apa kehendak Bapa kita yang harus kita lakukan? Memantulkan karakter Kristus, tabiat Kristus, itu kehendak Bapa yang di surga. Mengamalkan kedatangan Tuhan yang kedua kali, itu yang perlu gereja lakukan. Bahwa Yesus tidak lama lagi akan datang kedua kali. Jesus is coming soon. Are you ready? Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. May the good Lord bless and keep you till we meet again. Tuhan berkati kita semua. Amin. Amin.